Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Ini maaf ya, suara saya agak beda karena saya posisinya pakai masker ini. Karena agak sedikit kurang sehat. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya hanya ingin meluruskan aja apa yang disampaikan oleh almarhum Buya Syakur ya, tentang statement beliau yang mungkin bagi sebagian dari Anda agak nyeleneh ya gitu, yaitu sholat itu jangan terlalu dibesar-besarkan gitu. Kalau kemarin kan Anda sudah simak statement saya bagaimana kan, tanggapan saya bagaimana kan. Nah, saya tuh pengen meluruskan sebenarnya, baru kesampaian tuh sekarang. Posisi OTW mau sholat subuh di Masjid Al-Karim Bumi Permai karena setiap ahad subuh itu ada pengajian, baru seminggu sekali. Harapan saya ke depannya jadi seminggu 2 kali, tiap subuh ada seminggu 2 kali ada pengajian subuh, tiap hari Sabtu dan Ahad kayak di Masjid Jami Bintaro Jaya. Nah, pagi ini ya, sebenarnya Buya Syakur itu tidak ada maksud untuk menganggap sholat itu tidak penting sama sekali, ya kan? Nah, kenapa saya perlu meluruskan ini? Karena statement beliau dari ceramah beliau yang dipotong itu videonya, kalau video utuhannya ada lah, tapi mungkin tidak terupload atau gimana. Dan ini jadi gorengan teman-teman. Ini jadi gorengan dari apa yang disebut sahabat saya Ko Julius Tan itu sebagai gorengan pihak Polycardus sebelah gitu. Karena kalau dilihat penuhnya atau dilihat lengkapnya, pasti itu nggak akan berpihak kepada para Polycardus, terutama dari sebelah gitu. Nah, makanya jadi dipotong lah. Dan ini juga sayangnya yang teman-teman muslim juga ikut memotong videonya dan memberikan tanggapan yang kurang lebih ya didasari emosional semata gitu loh. Kalau saya begini aja ya, pertama kita harus tahu dulu sholat itu apa, ya kan? Sholat secara literal, secara harfiah, secara tekstual, dan sholat dalam pengertian maknawi. Secara makna sholat itu artinya apa, itu kita harus tahu terlebih dahulu. Kalau kita tidak tahu kedua-duanya, nah ini yang repot. Nah, sholat itu kan artinya wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dalam bentuk kegiatan ritual yang melibatkan gerakan tubuh. Itu kan arti sholat itu kan. Nah, maka daripada itu ya, kita perlu posisikan dulu sholat ini hendak kita posisikan sebagai apa? Apakah sebagai kewajiban atau sebuah kebutuhan atau kedua-duanya? Anda tanya saya, Pak James, kalau begitu Anda memposisikan sholat sebagai kebutuhan atau sebagai sebuah kewajiban? Saya jawab dua-duanya. Ya, sholat itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pengikut agama Allah, sebagai sebuah kewajiban kita bersujud, menyerahkan dan memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai persoalan. Nah, kemudian salat sebagai kebutuhan. Nah, yang butuh salat itu bukan Allah. Allah nggak butuh salat kita, itu betul. Bentar, iklan dulu. Oke, kita terus. Nah,
Betul yang dibilang Buya Syakur itu, Allah nggak butuh sholat kita. Betul, karena Allah maha semuanya. Betul. Kita yang butuh sholat. Kenapa? Karena kita lemah. Kita kalau bukan karena Allah, bukan karena pertolongan Allah, bukan karena kuasanya Allah, bukan karena kasih sayang rahmat Allah, kita nggak mungkin bisa seperti saat ini. Kita nggak mungkin masih bisa bernafas dengan lancar, misalkan. Seperti itu. Simple, sederhana kok. Iya. Itulah mengapa kita butuh sholat. Makanya kita wajar kalau memposisikan sholat kita sebagai sebuah kebutuhan. Betul sekali. Sebagai kebutuhan. Bukan hanya sekedar kewajiban. Nih ya, saya kasih tahu Anda baik-baik. Kalau kita memposisikan sholat itu baru sebatas kewajiban. Nah ini kewajiban itu kan tidak semua orang mau melakukannya. Contoh aja, kewajiban bayar pajak. Gak semua orang mau bayar pajak. Kenapa? Ya pajaknya dikorupsi, uang hasil pajak digelapin dan sebagainya dan seterusnya. Itu yang membuat orang jadi trauma bayar pajak. Padahal sebagai orang negara membayar pajak itu hukumnya wajib. Lalu setiap 5 tahun ada namanya pemilihan umum. Kita sebagai warga negara wajib memberikan hak suara kita, hak pilih kita. Tapi kan banyak yang nggak menggunakan golput karena tidak punya trust atau tidak punya kepercayaan kepada para politisi, kepada calon presiden, calon legislatif dan sebagainya gitu. Kan tidak semua. Kan kalau kewajiban itu tidak semua orang mau melakukannya. Nah, kalau sholat sebagai kewajiban, ya contohnya seperti yang kita lihat sekarang. Kenapa masjid nggak penuh? Karena banyak orang yang nggak mau sholat. Ya, banyak orang yang nggak mau sholat di masjid. Banyak orang yang ketika azan berkumandang masih bergeming gitu. Nah, jadi maksud Buya Syakur itu bukan berarti sholat itu nggak penting, enggak gitu. Salah kalau Anda mentafsir seperti itu. Sholat itu penting, tapi yang tidak perlu dibesar-besarkan itu perkara teknisnya, perkara furu'nya, perkara apa namanya. Nanti akan ada lanjutannya setelah nanti saat subuh ya. Kita kupas lebih dalam, lebih detail lagi. Atau mungkin nanti aja di Sunday with James Cohen Smith Windsor kita kupas lebih dalam lagi. Tapi kalau dari saya, sekali lagi maksud Buya Syakur itu tidak mengatakan sholat itu enggak wajib, enggak. Tetapi yang tidak perlu dibesar-besarkan itu adalah perkara furu'nya, perkara teknisnya. Enggak perlu kita harus menggebu-gebu. Oh, sholat itu harus di awal waktu. Ya kalau bisa ya lakuin aja. Utamanya memang seperti itu. Kalau memang nggak bisa karena satu dan lain hal, nunda sholat asal ada uzurnya nggak apa-apa gitu loh. Nggak perlu juga harus menggebu-gebu. Oh pokoknya lelaki wajib sholat di masjid. Kalau tidak sholat di masjid berarti itu lelaki soleha. Ya nggak gitu juga. Mau laki mau perempuan sholat di masjid ya sah-sah saja. Malah bagus. Masjidnya jadi makmur gitu. Mungkin itu maksud Buya Syakur itu. Tapi ya statement seperti itu memang mengandung banyak tafsiran. Nanti kita akan bahas lebih detail di program-program di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.